balik lagi di channel Farhan Gembil. Ini gua masih di kantor di dunia air tawar. Nah, lo di belakangku banyak obat-obatan. Ini memang gua di bagian staf karantina saat ini, bagian perawatan juga pengobatan ikan. Jadi kalau ada ikan-ikan sakit atau ada ikan yang baru datang, kesini dulu kita cek. Nanti setelah kita observasi dan sudah seminggu 1 sampai 2 minggu baru kita masukin ke display. Nah, kali ini gue bakal bikin konten tentang gimana sih cara pemberian pakan yang baik dan aman buat kita nih orang yang kerja. Jadi dari pagi sampai sore itu waktunya lebih banyak di tempat kerja, sedangkan baru bisa ngerawat ikan itu bisa progres ikan di waktunya sore ataupun bahkan malam. Nah ini, dan ada masalah lagi yang paling penting banget itu yang agak sering terjadi adalah ikan kita itu nggak mau makan pelet. Ini kan banyak banget kejadian yang gue pribadi ini baru banget ngalamin banyak. Ada beberapa ikan yang kesulitan, dia nggak mau makan pelet karena dari kecil itu sudah terbiasa makannya cacing beku aja nih, nggak dibiasain dilatih makan pelet. Itu sering terjadi, ikannya akhirnya nggak mau makan pelet, maunya cacing beku doang. Nah ini sangat sulit buat kita yang kerja. Kenapa? Misalkan kita mau progres ikan, mau nembelin body nih, ikan maunya cacing beku doang kan, kita kasih pelet growth nggak mau, terus kita kasih udang nggak mau. Ini sangat sulit. Padahal dalam pelet ini sejauh yang gue tahu ya, produsen pelet ini mereka sudah meracik pelet ini dengan kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh ikan. Jadi sesuai dengan kebutuhan ikan. Misalkan kita mau bikin ikan nih jadi lebih tebal atau lebih gemuk, ada pelet growth. Kita mau bikin ikan kita cepat merah, ada pelet yang mengandung pewarna merah seperti karo ataupun astaxanthin. Terus kita pengen bikin ikan kita nih mutiaranya makin shining, nah itu ada pelet spirulina. Terus ada juga pengen ngebantu ikan lohan kita tuh kepalanya makin cepat jenongnya, gimana pertumbuhannya, ada juga sekarang pelet jenong tuh udah banyak ya teman-teman. Nah menurut gua sebagai orang yang merawat ikan lohan tapi gua sih lebih banyak waktu di kantor, pelet ini penting banget. Karena apa? Secara pengeluaran ini lebih ekonomis. Kita beli pelet anggaplah misalkan harganya rata-rata kisaran di 50 sampai 100 ribuan ya, misalkan pelet-pelet yang memang punya kualitas bagus. Itu bisa pakai misalkan ikan kita cuma ada 1 ekor atau 2 ekor atau 3 ekor. Itu satu bungkus itu bisa buat sebulan, bahkan kan bayang itu sangat irit gitu. Kalau misalnya kita pakai cacing beku, pakai udang, itu kan barang yang bakal ada basinya. Artinya kita kalau beli pun kadang nggak bisa banyak, paling misalkan sekilo itu bisa buat seminggu misalkan, atau maksimal ketika sudah 2 minggu tuh cacing bekunya sudah mulai hitam. Terus atau apalagi udang ya kan, udang nanti jadi busuk. Nah pelet ini sangat efisien banget buat kita yang merawat ikan, apalagi orang-orang yang sibuk kerja. Aduh batuk. Nah gimana sih caranya biar ikan kita tuh mau makan pelet? Nah yang pasti teman-teman di sini sebagai kita perawat ikan dan kita sayang banget sama ikan peliharaan kita, pasti bakal nggak tega. Tapi ya balik lagi, tega nggak tega, mau nggak mau ikan harus kita paksa puasa. Kenapa ikan kita paksa puasa? Ya sama aja kayak kita ketika kita puasa nih, misalkan buat yang umat muslim ketika puasa, terus pas menunggu beduk maghrib nih, kan udah lapar tuh, kalau langsung makannya, woi mantap. Nah ikan pun sama, jadi kita harus latih dia. Jadi kita puasain dulu selama 1 hari. Kalau gue biasanya nggak 1 hari tapi langsung 2 hari, karena kalau 1 hari itu masih nanggung gitu. Nah manfaat puasa ini banyak, selain buat memudahkan dia makan yang lain, dan juga bisa buat naikin mentalnya. Nah kita puasain 2 hari, setelah itu baru kita tes kasih makan nih 1-2 butir dulu. Nah biasanya ada ikan yang makannya itu dicemil, dimakan dibuang, dimakan buang. Nah itu PR banget sih, tapi ya mau nggak mau kita harus tega. Kalau masih belum mau, kita puasain aja, kita paksain kasih makannya pelet terus, kita kenalin. Nah gue pernah pengalaman sampai 2 minggu. Nah, itu nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, pengalaman gue nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang pasti nanti ikan tuh akan ada, ya namanya dia nggak makan kayak manusia, mencret. Mau nggak mau badannya dia agak kurus, terus pasti biaraknya jadi putih. Nah selama ikan ini nggak mojok ya tapi masih tetap aktif, itu nggak masalah, jalanin terus teman-teman. Yang penting apa yang mau kita tuju itu bisa tercapai. Kayak yang Pak Budi bilang, kita harus bisa progres ikan itu sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi ikan tuh harus bisa nurutin kita. Gimana caranya kita pahamin karakter, dan itu tadi latih ikan dengan puasa. Nah ngomongin pelet, gue juga ada rekomendasi pelet buat teman-teman. Ini
Gua sebenarnya waktu itu main ke farmnya, gue lupa, pokoknya main ke tempat teman itu kayak di sempet ngomongin ini pelet, akhirnya gue penasaran. Nah dan gue pun cobain peletnya. Nah ini peletnya adalah ini dia, ini gue nyobain. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang product knowledge nya, apa aja kandungannya, kita lihat di konten berikutnya guys.